Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nah. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri itu hari raya yang kecil bagi umat Islam dibandingkan Idul Adha yang akan kita temui pada sekitar 1,5 bulan yang akan datang. Saking besarnya Idul Adha ini sehingga diberikan nama lain dengan sebutan Idul Akbar, hari raya yang lebih besar. Dan itu terlihat dari peraturan syariat. Bila pada Idul Fitri haram berpuasa 1 hari, maka pada Idul Adha haram berpuasa 4 hari berturut-turut, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi sayangnya di negeri yang berlaku syariat Islam ini, syariat itu tidak terlihat sama sekali. Idul Fitri tidak ada ketentuan libur khusus, hanya ikut libur nasional. Maka ada libur H-7, H+7. Idul Adha juga tidak ada peraturan khusus, ikut libur nasional. Secara nasional libur 1 hari Idul Adha, maka di Aceh pun hanya libur 1 hari Idul Adha. Padahal harusnya dengan ketentuan lex spesialis, kanun UUPA juga kanun syariat Islam yang berlaku di Aceh, ada pengaturan PHBI, peringatan hari-hari besar Islam, bahwa Idul Adha di Aceh wajib memenuhi standar minimal pelaksanaan syariat, yaitu libur 4 hari berturut-turut. Tapi sudah 20 tahun berlaku syariat Islam di Aceh, jangankan untuk dikanunkan, diajukan oleh legislatif, bahkan tidak pernah dibicarakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh. Coba buka-buka kembali file-file berita terkait dengan Idul Adha. Pernahkah Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh itu mengusulkan kepada pemerintah dan Forkopimda untuk meliburkan Idul Adha 4 hari berturut-turut? Kita hanya dapat dalam lintasan sejarah, pernah Idul Adha libur 4 hari berturut-turut waktu gubernurnya Dr. Hewan Irwandi Yusuf. Inisiatif beliau libur 4 hari berturut-turut dengan konsekuensi mengganti hari kerja di 3 hari Sabtu berikutnya. Nggak masalah bagi kita orang Aceh, lebih penting libur Idul Adha 4 hari daripada libur di hari Sabtu. Hodajak priuro Sabtu. Kemudian terulang lagi pada masa PLT Gubernur Nova Iriansyah 2019, beliau berinisiatif menambah libur Idul Adha 2 hari dengan menggeser hari kerja di 2 kali hari Sabtu. Pada Idul Adha tersebut saya bertindak sebagai khatib di Masjid Raya Baitur Rahman, dan ada 2 hal yang istimewa di saat itu. Yang pertama, ada tambah libur 2 hari, dan yang kedua, ada permintaan khusus kepada bandara, pihak bandara Sultan Iskandar Muda, agar di pagi hari raya tidak ada penerbangan yang berangkat dan yang datang. Maka di atas mimbar saya apresiasi, kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur PLT yang sudah berinisiatif menambah keistimewaan Idul Adha dengan libur 2 hari, tambahan 2 hari menjadi 3 hari, walaupun masih kurang dari sepatutnya 4 hari. Dan kita juga berterima kasih kepada Bupati Aceh Besar yang telah membuka kesempatan kepada petugas bandara, kepada pilot dan pramugari, kepada para penumpang untuk sempat melaksanakan sholat Id di pagi hari raya. Sebelumnya belum pernah ada pemimpin Aceh yang meminta agar bandara itu tidak beraktivitas pagi hari raya. So yang makarakat kena jakpo ke dihu Jawa bengah raya. Pilot mau salat Id, pramugari mau salat Id, penumpang mau salat Id, petugas bandara juga mau salat Id. Tapi karena tidak ada seorang pemimpin yang terbuka wawasan, maka bertahun-tahun petugas bandara itu nggak sempat salat Idul Fitri dan nggak sempat salat Idul Adha. Begitu ada inisiatif tersebut dan mereka salat Id di bandara, diwawancara oleh wartawan, petugas bandara itu sampai menangis terharu. Sudah lebih 8 tahun kami tidak pernah merasakan salat Id.
Bayangkan kita hidup di Aceh, tapi pemimpin-pemimpin di Aceh ini tidak pernah berpikir untuk bagaimana warganya menikmati hari-hari besar Islam tersebut. Ini anomali. Maka lepas sakit hati fikir pemimpin, leh pergi fikir kerau aja. Gak berpikir tentang syariat ini sama sekali. Maka saat itu dalam khutbah Idul Adha saya katakan, kalau sekarang baru inisiatif gubernur dalam bentuk pergub untuk libur Idul Adha 2 hari, 3 hari, maka kita berharap ke depan itu menjadi sebuah kanun yang dibicarakan oleh DPRA agar di Aceh setiap Idul Adha siapapun gubernurnya tetap libur 4 hari berturut-turut memuliakan hari tasyrik. Nyan kata Petruk 2000 kurang belah, nyoka 2022 hanya jalan tau. Nyan dompaa anggota dewan nya. Kenapa? Padahal kanun itu tidak ada satu pihak pun yang keberatan. Libur 4 hari di Idul Adha, gubernur senang, wakil gubernur pun senang kalau ada. Cuma itulah keistimewaan Aceh, nggak ada wakil gubernur. Anggota dewan senang, rakyat senang, PNS senang, yang non PNS juga senang, yang Islam senang, non Muslim juga senang. Encita nyongso yang keberatan libur Idul Adha 4 hari. Itu undang-undang kanun yang tidak ada satu pihak pun yang keberatan, tidak mampu dikanunkan bagi DPRA. Yang pun pikir duduk ini anomali syariat Islam kita. Maka yang kita kesalkan adalah kenapa Majelis Permusyawaratan Ulama tidak pernah memasukkan ide-ide tersebut. Makanya sebagai umat Islam di Aceh, kita malu dengan performa MPU Aceh yang kalah jauh dari Majelis Ulama Sumatera Barat. Padahal di Sumatera kita yang paling barat. Kita yang paling barat di Sumatera. Tapi Aceh kalah dari Sumatera Barat. Seolah-olah kita di tengah, Sumatera Barat di ujung. Ketua MUI Sumatera Barat itu kalau ada kebijakan pemerintah yang menyimpang, lantang mereka bersuara. Tapi kita di Aceh, anak budak kita rindu MPU bersuara ketika kemarin ada cewek dari Jakarta yang weng-weng tangan teno ditetot-tetot oleh pejabat Aceh yang agak-agam pakai 2 puntung. Kita berharap ada suara MPU mengkritisi tentang perilaku pariwisata yang menyimpang dari syariat. Tapi sudah hampir 2 pekan berlalu, MPU masih diam saja. Tengok sariawan MPU. Kalau kita berbicara tupoksi, tiba-tiba keluar berita MPU Aceh meminta agar proyek tambang yang ada di Gayo itu sesuai dengan syariat. Mbak tambang dia apa? Tambang sesuai dengan syariat. Apa makna tambang sesuai dengan syariat? Tambang itu pakai celana panjang, pakai jilbab, sembahyang 5 bawah teh. Maka ilhamnya. Jadi ini yang kita kesalkan. Jadi kita benar-benar menjadi yatim piatu di negeri yang bersyariat karena pemerintah sebagai ayah tidak peduli, majelis ulama sebagai ibu juga tidak mau tahu. Maka nauzubillah. Maka kita sangat merindukan agar Idul Adha ke depan minimal itu keluar pergub. Bajan mah tak harap pergub. Menduma urang Aceh je gubernur mentang hanya jalan bun. Ini apalagi kalau PJ yang non Aceh nanti yang bertindak sebagai PJ-nya lebih kacau lah. Maka ini anomali dalam pelaksanaan syariat kita di Aceh.